ucapkan selamat sore kepada seluruh pemirsa semua dimanapun berada. Kami saat ini berada di rumah kediaman Bapak Haji Dana Hari Wahyono, yang mana beliau adalah pejabat sekretaris LDI Kota Batu. Saat ini kami berhasil menemui beliau di rumah kediaman beliau. Tujuan kami adalah bagaimana proses acara dalam rangka menyambut Hari Idul Adha nanti di LDI Kota Batu ini seperti apa persiapan jelang Idul Adha. Mungkin nanti ada beberapa yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Hari Dana Wahyono. Mungkin dengan ada satu yang lain bisa kami kupas nanti. Selamat sore Bapak Hari Wahyono. Sore. Gimana kabar, sehat Bapak? Sehat, Amin, amin. sehat. Oke Bapak, mohon izin saya dengan kru ini meminta waktu panjenengan di rumah panjenengan ini hanya ingin tahu bagaimana nanti rencana LDI Kota Batu dalam rangka menjemput Hari Raya Idul Adha ini. Apa sudah ada persiapan hewan, gajah, sapi atau apa, atau lembu atau seperti apa? Mungkin bisa Pak Hari Wahyono dengan kebiasaannya di LDI Kota Batu seperti apa? Mohon Pak izin waktunya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama ralat nama. Nama saya itu aslinya Hari Dana Wahyono, Siap. bukan Haji Dana Wahri Wahyono. Siap. Jadi Hari Dana Wahyono. Haji itu embel-embelan aja. Siap. Kita ibadah haji tidak harus dipanggil haji. Siap. Ya, tidak harus dipanggil haji, enggak. Siap. Itu apa kan Bapak ya. Gini, untuk LDI memang kami tiap tahun ini karena perintah dari Allah langsung bahwa di dalam bulan musim haji itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai 10 ini, tanggal 10 ini adalah penyembelihan hewan kurban dengan bersamaan orang-orang yang haji di Mekah ini berangkat ke Arafah untuk bisa menekan korban dan berdoa di sana. Jadi rasanya mustajab. Dan untuk LDI Kota Batu ini, karena pertanyaannya adalah bagaimana persiapan LDI Batu. LDI memang sudah persiapan jauh sebelumnya. Berarti kebiasaan kami, warga kami, bahwa setelah korban kami akan menabung. Itu ada pengepulnya di tiap-tiap rumah, diserahkan kepada kelompok-kelompok bahwa kita menabung untuk persiapan korban. Makanya tidak jadi masalah untuk persiapan korban. Kami memang sudah siap untuk mendatangkan hewan korban. Kami ada di Kecamatan Bumiaji dengan sekitar 5 tempat. 5 titik ya. Ya, 5 titik. Di Kecamatan Batu ini kami seper dengan 3 titik. Yang di Kecamatan Jorejo ini ada 3 titik untuk penyelembelihan. Dan hewan-hewan korbannya kami insya Allah sudah siap, karena dipersiapkan bukan menjelang mau korban kita siap untuk tapi sejauh hari setelah korban. Kita kemarin mentong celengan, istilah mentong celengan untuk membeli hewan korban. Mentong celengan untuk membeli hewan korban. Nah, nanti setelah pasca korban ini kami juga harus nyelingi lagi untuk persiapan tahun depan. Ini sudah kebiasaan karena kita tahu pahala daripada korban itu. Hewan korban yang kita sembelih sebelum darah mengalir ke tanah itu sudah pahalanya diterima oleh Allah SWT. Mulai dari tanduknya, dari bulunya, dari tangannya, semuanya diterima oleh Allah SWT. Ini yang pahala yang langsung berhubungan dengan Allah SWT. Artinya gini Pak Hari Wahyono, di LDI internal sendiri tidak mendadak ujuk-ujuk langsung saat ini kurang 1 bulan harus, mohon maaf, anggota atau jadi kelompok ini harus urunan mendadak, tidak ya? Artinya sebelum jauh 1 tahun sebelumnya atau 1 tahun selanjutnya ini sudah menabung di kelompok masing-masing, di baik Bumiaji, Batu, terus Jorejo ini. Jadi itu sudah dilakukan semacam itu udah berapa tahun Pak? Ya mulai
LDI berdiri udah Itu berarti sangat membantu semua membantu di internal LDI sendiri, ya. tidak mendadak dan akhirnya ada tabungan, bisa dibelanjakan suatu dana, dibelanjakan suatu hewan kurban, entah itu jenis berapa ekor, itu Ya. tergantung komposisi besaran anggaran, Pak ya. Di samping itu juga ada tambahan-tambahan, karena katakan kemarin Ya. di kelompok yang daerah Kali Putih itu terkumpul uang untuk bisa beli sapi 7. Wah, luar biasa. Nah 7, tapi karena ada banyak rezeki, bulan-bulan ini banyak ada rezeki, kita ngumpul terkumpul akhirnya tambah 2. Siap. Gitu bisa terjadi itu. Oh, gitu, Pak. Jadi tidak, tabungan ini tidak mesti harus tabungan itu dibelanjakan semua terus tidak ditambahi. Waktu itu adanya rezeki monggo. Ya. Ada langsung. Berarti gini Pak Haji ya, dari rencana itu sudah terencana itu untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ini di LDI internal Kota Batu, artinya sudah memaknai Pak ya, memaknai sejauh mana persiapannya. Yang kedua menjadi tradisinya. Mungkin ada salah satu yang perlu disampaikan ke layak publik ya, Pak Haji ya. Bagaimana sih keberhasilan itu bisa terakomodir? Ini saking apanya ya, kekokohan di semua anggota atau komunikasi yang baik? Apa seperti gimana Pak? Tadi gini, Ya. jadi warga LDI memang Ya. didoktrin, jadi selalu diberi masukan, dinasehati bahwa pentingnya menyembelih hewan kurban. Di samping orang kurban itu untuk masyarakat, juga untuk pribadi-pribadi. Yang pentingnya itu pahalanya ditunjukkan. Akhirnya semangat warga ini untuk bisa mengumpulkan, kalau sapi kita patungan dari 7 orang, kalau kambing pribadi-pribadi itu. Jadi memang ada sapi itu harus diangkat 7 orang, ada yang diangkat 3 orang, ada yang diangkat sendiri, ada. Begitu. Ada yang diangkat sendiri. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan ada anggota yang mungkin punya lebihan rezeki, mungkin titip langsung barang atau hewan Pak. Ada Pak di LDI. Rata-rata gini, jadi titipnya itu uang. Oh, Berarti yang membelanjakan ada panitia korban. gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini panitia korbannya saya ketuanya. Oh, siap. Panitia korban saya, tadi saya wakilkan kepada teman-teman pengurus yang lainnya karena kesibukan saya untuk kamu belanja anak sapi berapa. Siap. Pak, dengan tradisi yang sudah dijalankan oleh LDI sendiri, Pak Hadi Dana ini sebagai sekretaris LDI, apa Pak harapannya dengan tradisi di agama kita masing-masing ini ya, yang ada mungkin dengan tujuan yang sama tapi lewat pintu yang berbeda mungkin Pak ya, dengan jalan yang berbeda tapi tujuannya sama. Mungkin kurban itu juga sebuah fenomena yang harus dijalani di Islam sendiri Pak ya. Apa Pak harapan Pak Haridana di LDI sendiri di Kota Batu? Jadi gini, untuk korban ini memang pertama, memang ini adalah perintah langsung dari Allah SWT yang harus kita kerjakan. Jadi tidak ada alasan kami tidak mengerjakan. Jadi kami korban 1 tahun ini korban, 1 tahun depan tidak korban, tidak. Kami memang didoktrin, dinasihati untuk selalu untuk bisa berkorban untuk tiap tahun waktu Hari Raya Idul Adha, sebelum Idul Fitri. Terus kedua, kesempatan kami warga LDI untuk berbagi, baik kepada masyarakat sekitar, baik kepada pemerintahan yang kami berikan. Nanti tiap tahun ini wali kota wajib dapat, camat 3 kecamatan, kapolsek yang di Batu nih ya, tapi semuanya di kapolsek di mana-mana, dan ramil dapat, lurah-lurah kepala desa dapat dari LDI. Ada nanti kami butuhkan ini untuk siapa Yeah. itu dan yang bagus, dan untuk masyarakat juga. Siap. Itu sangat Kesempatan kita berbagi juga, kami berbagi kepada FKUB, maksudnya di situ adalah lintas agama Kristen. Hanya Pak, kalau kenal Pak Thomas, tiap tahun dapat Pak Thomas itu, karena tokoh agama Kristen. Kami tidak membedakan itu agama apa, tapi kami ingin persatuan di kesatuan, kekompakan, dan jangan sampai di Batu ini, khususnya di Batu ya, tapi LDI seluruhnya Indonesia gitu. Jadi perintah dari pusat LDI, DPP LDI, bahwa kita harus
bagaimana kita ini harus bersatu kompak untuk menjadikan NKRI harga mati dan aman kondusif. kondusif. Kemarin kami awal, ya, saya ngawali kemarin itu tidak mendatangkan FKUB, Forum Komisi Beragama, tapi saya datangkan ketua NU dan sekretaris, ketua Muda Muhammadiyah dan sekretaris, dan kami bagian LDI, kami ajak rapat di tempat kami, di gedung kami, bahwa bagaimana dengan di situ dihadiri oleh ketua Kristen, ketua Hindu, ketua Buddha, Katolik, semua hadir. Tokoh-tokohnya yang hadir, tidak mau saya ngundang, tapi yang dibakil-bakilkan tidak mau. Tapi harus tokohnya, Pak Thomas hadir, dari Buddha hadir langsung. Memang undangannya gitu. Akhirnya antusias datang. Ada videonya, nanti saya tunjukkan bahwa inilah ingin LDI ini ingin ya kecil memberi kepada negara ini untuk bagaimana kita mengumpulkan masyarakat untuk aman dan jangan sampai ada perbedaan yang ada gap-gap itu, iya. ada Memang saya sampaikan sekat-sekat, ya. waktu itu perbedaan itu memang harus ada. Tapi dengan bagaimana dengan perbedaan itu menjadi indah, kan itu. Siap. Oke. Terima kasih Pak Hari Darmayono. Mungkin ini ada kaitannya dengan hikmah Idul Adha, Pak. Sejauh mana analisa atau sudut pandang Pak Hari Wahyono terkait musim haji di Tanah Suci ini, Pak? Bagaimana mungkin hanya dua patah yang bisa dicapai hikmahnya dengan kaitannya dengan Idul Adha ini seperti apa, Pak? Dengan musim haji yang saat ini di 2024 seperti apa, Pak? Singkat aja. Makanya di dalam bulan haji ini, Yeah. 10 Dzulhijjah ini memang tidak dikatakan ibadah yang besar, ibadah yang akbar, ibadah yang langsung ke Tanah Suci. Dan pada hari ini, mulai tadi siang, itu ada warga jamaah haji ini berangkat ke Arafah yang jaraknya dari Mekah ke Arafah itu 30 km. Itu ada dua bagian, ada yang dinaikkan bis, yang naik bis rata-rata naik bis, tapi kalau orang Arab, orang Negro, ada orang sebagian orang saudara kami dari Indonesia, ada Masian. Masian itu perjalanan dari Mekah ke Arafah 30 kilo, PP dari 60 kilo. Nanti berangkat tadi, nanti besok terus jalan Juro terus pulang. Itu 30 kilo, dari PP 60 kilo. Oke, terima kasih. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa semua. Bisa berhasil ketemu Bapak Haji Wahyono. Semoga apa yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat ini, hikmah jelang Idul Adha dan musim haji ini akan membawa berkah tersendiri. Semoga LDI di Kota Batu selalu damai dengan siapapun dan dimanapun. Itu harapan pemerintah dan masyarakat semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris LDI Kota Batu akan menjadi sebuah pelecut kedamaian di Kota Batu, bisa tentram dan kondusif. Terima kasih atas waktunya Pak Haji Wahyono. Semoga sehat selalu dan sukses untuk Idul Adha. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.